Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Perlis sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Leeds, salam Malaysia Madani. Ni hao ma, vanakkam, sawadika. Baiklah, hari ini welcome to 09 Talk Show Podcast. Okey, anda beruntung hari ini. Saya tidak keseorangan hari ini. Okey, bersama-sama saya sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sila lihat sekarang. Saya perkenalkan. Siapa dia? Ainul Yakin, Direktur Pendidikan Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Apa khabar ya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Okey, baik. jangan lupa we call it Pak Ikin, right? Iya, betul. Just call Pak Ikin. Ikin, sangat mesra, sangat ramah. Sebentar tadi kita sempat berbual dengan Pak Ikin. So, sembang-sembang sikit Pak Ikin. Jadi Pak Ikin bila datang ke sini tu? Cerita sikit. Iya, tadi malam baru sampai alhamdulillah di Penang, lalu dijemput teman-teman guru dari Sekolah Sri Indra ke Perlis, dan alhamdulillah hari ini berkegiatan satu hari di sekolah. Tadi sudah berkunjung, sudah berinteraksi dengan murid-murid, dan insya Allah besok masih ada satu hari lagi kegiatan di Penang. Gitu. Okey, maknanya bapa datang ke sini mesti mau bukan jalan-jalan kan, mesti mau nengok-nengok. Satu hari mau bawa student ke sini, betul? Insya Allah. Mohon doanya. Ya, semoga kolaborasi kita ni mendapat imbuhan, mendapat sokongan daripada semua pihak. Amin. Okey, sebelum tu kita nak tanya jugalah dekat Pak Ikin. Boleh Pak Ikin kongsikan sedikit tentang diri Pak Ikin dan visi Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin, lebih akrab mungkin ya dipanggil Pak Ikin. Saya adalah School Director atau Direktur Pendidikan di Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Visi misi kami mungkin saya ringkas saja ya, kurang lebihnya, karena secara garis besar terangkum dalam beberapa penjelasan bahwa kami ingin menjadi sekolah yang berkemajuan, membentuk anak-anak tidak hanya secara iman dan takwa saja, tidak hanya adab dan perilaku atau akhlaknya saja, tetapi kita juga ingin membentuk kemampuan anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya mereka. Nah, perkembangan zaman sekarang ini tentu berhubungan dengan teknologi dan juga dengan penguasaan bahasa asing. Jadi itu yang sekarang sedang kita lakukan, visi misi dari Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Dan itu juga salah satu tujuan kenapa saya sampai harus jauh-jauh berkunjung ke Sekolah Sri Indra. Dan tidak hanya berkunjung, alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan kesepakatan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Sekolah Sri Indra, dan semoga dari MOU awal itu akan berkelanjutan untuk beberapa tahun. Bukan setakat itu mendatang. saja, di situ sahaja. Betul, iya. Jadi kesinambungan itu terus ke SSTP juga ya Pak. Iya. Nampaknya saya juga mau cakap Indonesia. Saya sangat suka lah dengan rakyat Indonesia. Dia punya slang dia punya budi bicara, dan bila kita jumpa dengan Pak Ikin, sangat bicara yang sangat tutur, sangat lemah lembut, dan orang kata apa, memberi keyakinan. Okey Pak. Bila dah Pak Ikin disebut pasal teknologi kan, jadi bagaimana Pak Ikin akan memanfaatkan teknologi dan nak memperkukuhkan pendidikan Islam di sekolah tuan? Macam mana tu nak integratekan teknologi dengan pendidikan Islam? Iya. Silakan tuan. Kalau yang sekarang yang sudah kita lakukan di sekolah itu salah satu upaya ya, salah satu upaya yang kita lakukan itu kita menggunakan teknologi hardware-nya. Jadi kita sudah ada Google TV untuk SMP itu berarti kalau di sini sekolah menengah ya. Sekolah menengah itu kita sudah ada Google TV, dan kita juga integrasikan dengan Google Suite. Ya, mulai dari Google Classroom, semua perangkatnya Google itu kita gunakan. Kita juga gunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran interaktif. Dan di Al-Azhar sendiri kita secara khusus punya namanya buku digital interaktif. Jadi buku hard copy, buku cetak gitu ya. Itu ada juga
soft copy-nya yang bisa diakses oleh orang tua dan murid di rumah, dan juga ada video-video pembelajaran interaktif. Itu diantara yang sudah kita lakukan di sekolah. Di level yang lebih rendah, sekolah kalau di sini mungkin sekolah rendah ya, Ya, di betul. SD, itu kita juga sudah lakukan, tapi memang masih dalam tahapan yang berkelanjutan. Jadi belum semua sekolah sudah ada Google TV, tapi insya Allah itu akan kita lanjutkan progresnya. Sebagian masih menggunakan proyektor memang, tapi kita berkomitmen untuk terus memperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, adanya teknologi itu sebenarnya secara umum, tidak hanya untuk pendidikan agama Islam, itu memberikan media yang lebih menarik untuk murid belajar. Iya. Jadi dari pembelajaran interaktif, mulai dari short movies, mulai dari game-game yang bisa dilakukan secara interaktif, itu memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu kalau di dalam bahasanya kami. Itu yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah tentu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat tadi ngobrol dengan guru-guru di Sri Indra, saya melihat banyak sekali hal yang, wah, istilahnya kayaknya saya overwhelmed dengan informasi yang luar biasa menarik, dan perlu kayaknya saya bawa ke Indonesia untuk diterapkan di sekolah kami nantinya. Okey Pak, kita nak tanyalah juga kan, bila kita dah banyak beri pendedahan teknologi digital kepada murid-murid, kepada student, apa pandangan Pak Aikin, peranti tu, handphone tu boleh tak dibawa ke sekolah? Macam dekat sekolah Pak macam mana? Dibenarkan ataupun macam ada had masa penggunaan? Betul. Jadi macam kalau penggunaan piranti atau device itu di sekolah kami ada policy, ada aturan yang sudah kita tetapkan sebagai aturan sekolah, dan ada juga kesepakatan. Jadi ada agreement juga dengan murid ketika di jam-jam tertentu murid memang diperlukan menggunakan device di jam-jam tertentu. Tapi ada aturan bahwa device itu haruslah tetap ada di bawah supervisi atau kontrolnya para guru. Ya, betul. Jadi di jam-jam tertentu device itu harus dikumpulkan, handphone, tablet. Beberapa kasus juga laptop kadang harus dikumpulkan, tapi seringkali laptop lebih banyak digunakan oleh murid di dalam kegiatan belajar. Kalau untuk yang level rendah di SD itu memang kita masih belum bergerak ke arah anak-anak membawa device sendiri. Jadi memang ada beberapa diskusi-diskusi tentang policy apa yang lebih tepat atau lebih cocok untuk kita gunakan. Tapi memang di beberapa kegiatan belajar, di subjek-subjek tertentu ataupun aktiviti-aktiviti tertentu, itu murid sudah diperkenankan membawa device-nya, gadgetnya. Misalkan untuk research, mereka harus keliling outdoor activity, mereka melakukan research atau taking pictures, membuat video. Nah, itu mereka memang kita informasikan kepada para orang tua untuk membawakan anaknya handphone, device, ataupun tablet, ataupun kamera digital untuk dibawa ke sekolah. Tapi itu memang masih di masa-masa tertentu untuk yang level rendah atau sekolah dasar. Tapi kalau yang SMP kita sudah lebih advance, lebih rutin kita gunakan device itu, dan memang mau tidak mau zamannya sudah ke arah sana ya. Betul. Sudah ke arah sana. Kalau kita kita cekal atau kita cegah murid untuk tidak menggunakan device sama sekali, rasanya itu sudah tidak mungkin. Yalah. Tidak mungkin, tak sesuai dengan zaman. Makanya kita perlu membantu mereka dengan kontrol, dengan adab menggunakan device yang baik seperti apa. Kita pun kena berubah seiring dengan peredaran zaman mereka. Betul. Sebab memang sekarang generasi alpha, beta. Entahlah, saya pun tak terhafal dah. Gen Y, Gen Z lah. Semua dah maju kan. Jadi kita tak boleh terke belakang. Kena ikut juga. Sama jugalah di Malaysia pun, Pak Ikin. Ada sekolah-sekolah yang membenarkan penggunaan handphone. Tapi cikgu simpan dulu. Contoh sampai pagi kat sekolah, bagi kat cikgu dulu, simpan. And then bila sampai waktu kelas, boleh gunakan. Kadang kena jawab scan, jawab quiz yang online. So memerlukan handphone. Apapun masih dalam kawalan guru-guru. Ya, betul. Okey, Pak Ikin, kongsikanlah sikit apa benda yang digital di sekolah Pak Ikin yang Pak Ikin rasa yang boleh bawa ke sini, nak share dengan kita kat sini. Kalau saat ini, terus terang saya malah justru melihat bahwa kunjungan saya ke Sri Indra
membuka mata saya bahwa kami yang perlu belajar. Kami yang perlu belajar, kami yang harus berkunjung, karena di Sri Indra sudah lebih advance kegiatan yang berhubungan dengan device, berhubungan dengan teknologi ataupun software, itu sudah lebih advance. Jadi kalau kami membawa teknologinya kami, mungkin kita malah justru ada di level bawahnya Sri Indra. Jadi ini lebih ke kita berbesar hati menerima bahwa kita yang harus belajar. Dan itu juga yang menjadi salah satu motivasi kenapa kita memang harus datang ke sini, jauh-jauh datang ke sini. Makanya sister school program antara kami yang alhamdulillah sudah berjalan ini semoga bisa memberi manfaat. Tentu tidak hanya untuk kami ya, kami juga ingin bisa memberikan dampak dan manfaat juga untuk sekolah Sri Indra. Jadi bukan hanya kami datang sebagai tamu, mungkin kita juga bisa sharing 1-2 hal yang lain yang bisa membantu murid ataupun guru untuk bisa mengembangkan pendidikan di Sri Indra dan mungkin Perlis secara umum ya, insya Allah. Yalah, Pekalongan dia salah satu tempat di Jawa Tengah dia macam daerah lah macam tu. Okey, sekejap je rasa soalan last je untuk Pak Ikin, rasa nak sembang lagi ya. Seronok sembang dengan Pak Ikin ni. Okey Pak Ikin, apa harapan Pak Ikin terhadap kolaborasi antara institusi pendidikan di Malaysia dan Indonesia? Harapan saya tentu untuk tahapan awal ini kita tidak hanya sign MOU saja, tapi kita akan lanjutkan dengan kunjungan, insya Allah semoga mohon doanya semoga akan bisa terwujud. Kalau tidak tahun ini ya mungkin semoga bisa tahun depan itu bisa terwujud. Kemudian berkelanjutan dengan mungkin sesi-sesi online. Kalau sesi online itu sebenarnya kita sudah dulu pernah lakukan di tahun 2022 kan? Sebelum kunjungan sini setelah pasca pandemi. Jadi saya sudah ada online meeting Google Meet dengan Sri Indra juga. Saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru Malaysia berkat teman-teman dari Perlis juga, Cikgu Juli dan kawan-kawan. Itu kita sudah sempat berkongsi untuk kegiatan-kegiatan online. Tapi memang dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang terwujud baru dengan sekolah Sri Indra. Nah, harapan saya mungkin setelah MOU tertandatangani ini kita bisa berlanjut. Termasuk juga saya mengundang teman-teman dari Perlis untuk silakan datang ke tempat kami. Kami terbuka untuk menerima kunjungan dari kawan-kawan dari Perlis, Sri Indra terutamanya, untuk bisa kita bagikan apa yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di Perlis. Nah, untuk lanjutnya tentu ya we'll see for the next. Siapa tahu kita bisa berkelanjutan dengan lebih advance, mungkin beberapa negara perkongsian gitu, siapa tahu ya. Mungkin sekarang hanya Indonesia, Malaysia, mungkin for the next Thailand bisa Thailand atau Singapura, why not? Itu mungkin bisa jadi satu impian yang besar. Insya Allah, semoga. Sebab semua sekarang hanya di hujung jari kan Pak. Betul. Gimana Pak tak sabar nak datang ke sini. Semuanya melalui talian, betul kan Pak? Bukan terus-terus datang kan. Maknanya Bapak telah berjumpa bersama dalam talian bersama cikgu-cikgu, dah bersembang kan, dah tanya-tanya. Jadi tercetuslah idea untuk sign MOU. Okey, tahniah kepada SK Sri Indra dan juga terima kasih kepada Pak Ikin kerana sudi bersama-sama dengan podcast kami hari ini, 09 Talk Show. Okey, 09 tu nak bagi tahulah Pak Ikin menunjukkan kata ini orang Perlis punya 09 IC number. Itu kad pengenalannya. Ya, gitu. Jadi kami buat podcast ni untuk menjemput macam inilah Pak Ikin untuk bersama-sama bersharing daripada kira antarabangsa lah ni jauh Pak Ikin datang Indonesia gitu. Okey, sekali lagi kita berterima kasih kepada Ainul Yakin, Direktor Pendidikan Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Guys, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.